Sudah tahu, dengan aplikasi konsultasi Islam, Anda tidak hanya bisa berkonsultasi atau mengakses konten-konten Islami, tapi Anda bisa bertransaksi online seperti membayar token listrik, tagihan PDAM, membeli pulsa, tagihan internet, bayar telepon juga bisa. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tunggu apa lagi? Install segera, register, dan nikmati semua layanan terbaik konsultasi Islam. Bantu kami untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, saudariku, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang karena kesempurnaan ilmunya, seandainya saat ini semua manusia yang jumlahnya miliaran, seandainya mereka semua memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa masing-masing, seandainya masing-masing dari semua manusia yang jumlahnya miliaran memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa masing-masing, entah bahasa Madura, entah bahasa Jawa, entah bahasa Medan, entah bahasa Batak ataupun bahasa Cina dan bahasa Jepang, juga bahasa yang lainnya, niscaya karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memahami semua pujian yang disampaikan oleh semua manusia. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang memiliki ilmu yang sangat sempurna, sehingga dengan bahasa apapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengetahuinya dan memahami pujian tersebut. Hal itu berbeda dengan sifat kita. Seandainya ada orang yang memuji kita atau memarahi kita atau berbicara dengan kita dengan bahasa yang kita tidak mengetahuinya, tentu kita tidak paham apa yang dimauinya. Seandainya ada orang Madura misalnya, jadi saya sampai sekarang ternyata belum paham bahasa Madura. Seandainya ada orang Madura berbicara dengan saya nggak tahu. Walaupun mungkin dia nadanya tinggi, tapi apakah dia sedang marah dengan saya ataukah dia sedang tidak marah dengan saya, maka saya tidak mengetahui. Bahkan seandainya pun orang-orang yang mengaku mempunyai pengetahuan tentang berbagai bahasa, misalnya dia paham bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Malaysia, bahasa Inggris, tapi tidak mengetahui semua bahasa. Sehingga seandainya ada orang yang memujinya atau memarahinya dengan bahasa yang tidak diketahuinya, tentu dia tidak tahu. Hal ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan ilmunya, maka seandainya semua manusia saat ini sama-sama memujinya dengan bahasa yang berbeda, pasti Allah memahaminya. Dan sesungguhnya ketahuilah bahwasanya semua apa yang ada di langit, yang di bumi, dan di antara keduanya, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepadanya. Semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam beberapa surat, di awal-awal surat di juz 28, di antaranya Allah berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Semua apa saja yang ada di langit maupun di bumi, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim." Semua yang ada di langit maupun di bumi dan di antara keduanya, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas lagi Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 54, Allah mengatakan, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihin."
Langit-langit yang tujuh dan juga bumi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan langit yang sangat luas dan juga bumi ikut memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah melanjutkan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Bahkan segala sesuatu semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya makhluk hidup, bukan hanya manusia, bahkan binatang, bahkan tumbuhan, bahkan semua benda, walaupun benda mati semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun kecuali semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bertasbih seraya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berkata, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yukal. Ibnu Mas'ud mengatakan, dulu kami pernah mendengar tasbih makanan ketika makanan itu dimakan. Lihat, ini contoh yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai bukti bahwasanya memang seluruh makhluk ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, dulu kami pernah mendengar suara tasbih makanan ketika dimakan. Akan tapi Allah mengatakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian semua tidak mengetahui bagaimana tasbih mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua makhluk, baik itu makhluk hidup maupun benda mati, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita semua tidak mengetahui bagaimana bahasa tasbih mereka. Ini wajib kita imani karena Allah mengatakan bahwasanya memang semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana tasbih mereka tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan memang sudah sepantasnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji dan disanjung oleh semua makhluknya. Karena Allah memang berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan yang sempurna, yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan dari semua makhluknya. Kenapa Allah berhak untuk mendapatkan sanjungan dan pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan? Ada beberapa sebab akan hal ini. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna, sanjungan yang sempurna yang disertai dengan pengakuan dan kecintaan karena beberapa hal. Yang pertama adalah dikarenakan zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Saya ulangi, yang pertama karena Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Sebagai bukti akan hal itu adalah bahwasanya Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ditimpa rasa kantuk dan juga tidak pernah tidur. Allah tidak pernah ditimpa rasa kantuk dan tidak butuh kepada tidur. Berbeda dengan kita semua membutuhkan tidur, bahkan tidur merupakan istirahat bagi kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak pernah ditimpa rasa kantuk dan juga tidak pernah membutuhkan tidur. Bahkan dalam surat Qaf Allah menyebutkan walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Allah mengatakan, sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya hanya dalam 6 hari. Allah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan langit yang 7 dan bumi hanya dalam 6 hari. Seandainya Allah menghendaki hanya dalam 1 hari bisa. Seandainya Allah menghendaki dalam 1 jam bisa. Akan tetapi dengan hikmahnya Allah menciptakan langit dan bumi yang begitu indah ini hanya dalam 6 hari. Dan 6 hari pun termasuk sangat cepat.
Setelah itu Allah mengatakan wa ma massana min lughub, dan kami kata Allah tidak ditimpa sedikit pun rasa capek. Coba kita bayangkan menciptakan langit yang 7 yang nggak tahu luasnya seberapa, menciptakan bumi yang kita tinggali ini yang penuh dengan keajaiban hanya dalam 6 hari, dan Allah mengatakan kami tidak ditimpa sedikit pun rasa capek. Ini menunjukkan betapa sempurnanya dan Allah, sehingga ketika menciptakan makhluk yang begitu luar biasa tidak ditimpa rasa capek sedikit pun. Ini salah satu contoh yang menunjukkan maksudnya dan Allah maha sempurna, sehingga Allah berhak mendapatkan pujian dan sanjungan yang disertai dengan pengagungan dan rasa cinta. Sebab yang kedua yang juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan yang diiringi dengan kesempurnaan rasa cinta dan pengagungan adalah karena nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya indah dan sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun ditinjau dari segala sisi. Saya ulangi, sebab yang kedua yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan adalah karena Allah SWT memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, yang sempurna, yang tidak ada kekurangan ditinjau dari segala sisi. Sebagai contoh yang menunjukkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun adalah bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik itu yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi ataupun yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya Allah mengetahui semuanya. Saya ulangi, di antara contoh kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu yang sangat sempurna, sehingga Allah mengetahui apa saja yang terjadi sejak dulu, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Allah semuanya mengetahui. Bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, itu terjadinya bagaimana, Allah pun mengetahui. Maka seandainya ada contoh kasus seperti ini, misalnya ada orang misalnya pergi dari masjid ini, kemudian dia pergi ke Pasar Tanjung melewati Harmet sana, dia melewati Harmet kemudian Pasar Tanjung. Biasanya dia pulang dari Pasar Tanjung menuju masjid ini melalui jalan yang sama. Jadi balik lagi melewati pom bensin, melalui Harmet kemudian balik ke sini. Ternyata pada hari itu qadarullah dia pulangnya melewati mana itu? Jalan yang melewati Hotel Panorama. Ada yang tahu ya? Melewati jalan yang lewat Hotel Panorama, kemudian lewat sini, pulang sini. Ternyata ketika dia lewat situ terjadilah kecelakaan. Dia terserempet, akhirnya terluka. Bisa jadi orang itu akan mengatakan, kenapa saya harus lewat sini? Kenapa saya harus lewat sini? Biasanya saya lewat sana, kenapa hari ini saya harus lewat sini? Seandainya saya nggak lewat sini, mungkin saya selamat, nggak akan seperti itu. Itu mungkin sikap kita atau sikap sebagian kita ketika mengalami kondisi seperti itu. Akan tetapi siapa yang tahu seandainya orang itu lewat jalan yang biasa, apa yang terjadi? Apakah benar sebagaimana apa yang dia bayangkan, bahwasanya saatnya dia pulang melalui jalan yang biasanya dia akan selamat? Belum tentu. Bahkan bisa jadi kalau dia pulang melalui jalan yang biasanya mungkin akan tertabrak mobil. Ya tidak. Bisa jadi Allah berkehendak untuk menyelamatkan dia dari tabrakan dengan cara pulang lewat jalan yang lain walaupun disangka. Betul tidak? Ini salah satu contoh. Allah lebih tahu mana atau bagaimana sesuatu itu akan terjadi seandainya terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi, kalau itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah lebih tahu. Maka dari contoh ini misalnya seyogianya kita senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terbaik bagi
kita semua. Yaitu salah satu contoh yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang ketiga yang menunjukkan bahwa atau yang menyebabkan Allah berhak untuk mendapatkan pujian yang disertai dengan pengagungan kecintaan adalah karena kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama karena kesempurnaan zatnya, yang kedua karena indahnya nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, yang ketiga adalah karena kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita katakan bahwa perbuatan Allah itu sempurna? Kenapa? Paling tidak karena ada dua alasan. Yang pertama, karena semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang sia-sia. Semua perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Hanya saja terkadang kita tidak mengetahuinya. Saya ulangi, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Yang pertama karena perbuatan Allah semuanya disertai dengan hikmah yang sangat luar biasa. Maka walaupun mungkin banyak hal yang kita lihat seolah-olah itu buruk, walaupun mungkin banyak kejadian ataupun banyak hal yang kita lihat seolah-olah itu buruk, misalnya sakit, misalnya musibah, tsunami, banjir atau yang lainnya, kalau dilihat dari sisi banjirnya, kalau dilihat dari sisi tsunami-nya, kalau dilihat dari sakitnya, maka seolah-olah itu sesuatu yang buruk. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentakdirkan semua itu, ketika mentakdirkan banjir, ketika mentakdirkan tsunami ataupun sakit dan yang lainnya, semua itu dengan hikmah yang tentu jauh lebih bagus dibandingkan terjadinya musibah tersebut. Sehingga walaupun musibah itu dilihat sekilas tampaknya buruk, akan tetapi tetap di baliknya ada hikmah yang sangat luar biasa. Sehingga Allah tetap berhak untuk dipuji walaupun Allah mentakdirkan berbagai macam musibah. Sebagai contoh agar mudah dipahami adalah perbuatan seorang dokter ketika ada seorang pasien yang mengidap penyakit kanker di kakinya. Kemudian dianalisa oleh dokter, maka kalau seandainya kakinya tidak dipotong, kemungkinan besar dia akan meninggal. Maka apa yang lebih baik? Apakah lebih baik dibiarkan kakinya agar tetap indah, tidak usah dipotong, lengkap dua kakinya, atau sebaiknya dipotong untuk menyelamatkan tubuhnya? Tentu orang yang berakal akan mengatakan yang lebih baik adalah kakinya itu dipotong, walaupun mungkin secara penampakan menjadi kurang bagus. Dia tidak, karena dia mau gak mau akhirnya berjalan dengan satu kaki dengan tongkat, sehingga secara tampilan zahir kurang bagus. Akan tetapi di balik ini ada hikmah yang lebih besar, apa? Menyelamatkan diri agar tidak meninggal, maka perlu dipotong kakinya. Ini contoh perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang seolah-olah hasilnya itu tampaknya itu jelek, akan tapi sebenarnya ada hikmah di balik. Kalau manusia saja mungkin seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu jauh lebih memungkinkan. Dan memang semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya dilakukan dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Hanya saja kita terkadang yang tidak mengetahuinya. Yang menjadi kewajiban kita adalah senantiasa berhusnudzon, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbuatan Allah juga sempurna karena sebab yang kedua, yaitu karena perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di antara dua perkara. Saya ulangi, perbuatan Allah dikatakan sempurna juga karena perbuatan Allah itu berkisar antara dua perkara. Yang pertama memberikan karunia, yang kedua berbuat adil. Jadi perbuatan Allah itu hanya ada di antara ini atau ini. Perbuatan Allah itu bisa jadi dalam rangka memberi karunia dan bisa jadi dalam rangka berbuat adil. Kalau kita semua misalnya mendapatkan hal-hal yang kita sukai misalnya, maka sesungguhnya itu tentu hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau kita mendapatkan hal-hal yang kita sukai, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seyogyanya kalau kita menyadari bahwasanya itu adalah karunia, maka tidak pantas bagi kita untuk membanggakan diri kita. Walaupun kita berusaha, akan tapi semuanya kembali kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat apa lagi? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dari amal-amal kita dengan pahala yang berlipat, dengan surga yang kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kata Allah, surga itu seperti langit-langit dan bumi, seluas langit-langit dan bumi. Itu semua diperuntukkan bagi siapa? 'Iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat amal kita atau amal orang-orang yang mukmin, tidak seberapa. Silahkan dilihat amal mereka itu dibandingkan dengan waktu yang Allah berikan. Allah berikan kepada kita semua waktu 24 jam. Allah hanya meminta kita sholat 5 waktu. Kalau 5 waktu dihitung sholat, mungkin tiap sholat kalau agak lama anggaplah 10 menit. Tambah wudhu, anggaplah wudhunya lama 5 menit. Ya kan? Jadi satu sholat hanya butuh 15 menit kali 5 hanya 75 menit, 1 jam seperempat. 1 jam itu seperempat. Dibandingkan 24 jam, tidak seberapa. Tambah kalau kita sholat sunnah atau yang lainnya, silahkan dibandingkan. Tentu waktu yang kita gunakan ibadah tidak seberapa dibandingkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Walaupun demikian, kalau seandainya orang itu bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan tidak melanggar-langgar yang Allah larang, niscaya Allah berikan apa yang Allah janjikan, yaitu surga yang demikian luasnya. Yang tentunya kalau kita bandingkan, surga itu tidak terlalu, sebenarnya sangat-sangat mahal, tidak pas, bukan tidak pas, tidak sebanding dengan amal kita. Amal kita sedikit, sedangkan surganya begitu hebat. Yang kata Rasulullah SAW, di dalamnya ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di dalamnya ada segala macam kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati kita. Walaupun dalam Quran disebutkan ada buah seperti ini, seperti ini, itu hanya gambaran, tapi seperti apanya kita tidak pernah tahu. Itu semua, dan surga yang luasnya luar biasa, itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, yang kalau lihat amalnya tentu tidak sebanding dengan surga. Maka sangat pas kalau kita katakan sesungguhnya surga itu diberikan kepada orang bertakwa sebagai karunia, bukan sebagai imbalan seolah orang jual beli buku harganya sekian. Tidak pas sama sekali. Surga itu adalah karunia. Jadi kita hanya melakukan amal yang sedikit, tetapi Allah memberikan karunia-Nya dengan balasan yang sangat-sangat luar biasa. Maka semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dalam rangka memberi karunia, maka perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan perbuatan yang berasal dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada orang mendapatkan musibah, bisa jadi karena diuji, itu juga karunia. Kalau dalam rangka mengingatkan benda itu agar tidak lagi berbuat dosa, itu termasuk karunia. Ya tidak. Ada orang salah diingatkan, tentu itu sebuah kenikmatan. Ya tidak, daripada kita salah dibiarkan terus-menerus akhirnya kemudian jatuh. Ya kan? Nah kalau ada orang salah diberi musibah untuk dalam rangka mengingatkan, itu juga termasuk karunia. Tapi kalau ada orang salah kemudian diberi hukuman di dunia sebagai hukuman, atau nanti di akhirat Allah hukum sebagai hukuman, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya sedikit pun. Itu adalah dalam rangka memberikan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah wujud dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah menghukum sesuai dengan dosa masing-masing hamba tersebut. Jadi Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Allah mengatakan penciptamu tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Jadi perbuatan Allah berkisar di antara dua, dalam rangka memberi karunia atau dalam rangka berbuat adil. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun.
Jadi saya ulangi, perbuatan Allah Subhanahu wa taala sempurna karena yang pertama, perbuatan Allah itu pasti tidak sia-sia, akan tapi didasari dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Hanya saja terkadang kita tidak mengetahuinya. Dan juga karena perbuatan Allah itu bisa jadi dalam rangka memberi karunia, atau kalau tidak dalam rangka memberikan keadilan. Dan ingat, Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun juga. Bahkan dalam masalah pahala pun Allah mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Orang yang berbuat baik maka akan Allah beri pahala 10. Sedangkan orang yang berbuat buruk hanya diberi balasan 1 lipat, tidak dilipat gandakan. Ini juga termasuk bukti karunia Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tentang infak, misalnya Allah mengatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah lipat gandakan seperti biji yang membutuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai muncul 100 benih, sehingga satu biji menjadi 700 benih. Lihat, ini contoh karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. 1 bisa dilipat gandakan menjadi 700. Bahkan terkhusus bagi orang yang sabar, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah lipat gandakan pahalanya tanpa batas. Ini contoh bagaimana Allah memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Ya, saya ulangi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan pujian-pujian yang sempurna, yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan, karena yang pertama kesempurnaan dan-Nya, yang kedua karena kesempurnaan nama-nama dan sifatnya, yang ketiga karena kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang keempat adalah Allah dipuji, berhak dipuji dengan pujian yang sempurna, diiringi dengan kecintaan dan pengagungan karena kesempurnaan nikmat. Yang keempat, Allah berhak dipuji dengan pujian yang sempurna karena kesempurnaan nikmatnya. Kalau kita mau menghitung, misalnya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, saya tidak akan pernah bisa. Silakan kalau ada yang mau hitung nikmat kita mulai tadi bangun sampai sekarang. Satu saja nafas kita yang kita sudah pernah minta, ya Allah berikan nafas, tidak pernah kan? Tapi silakan hitung kita berapa kali kita bernafas dari tadi bangun sampai sekarang. Itu nggak tahu berapa. Satu nikmat saja kita sudah nggak bisa menghitungnya berapa kali. Apalagi nikmat-nikmat yang lain, nikmat yang kita mungkin nggak pernah memintanya, diberi mata, diberi hidung, diberi telinga dan lain-lain. Bahkan pada Lebaran kemarin, ketika Ramadan sempat saya berkenalan dengan satu teman, bincang-bincang cukup lama. Kemudian ketika Lebaran saya menghubunginya. Ketika itu saya melihat umurnya ada seorang anak kecil. Saya lupa, mungkin umurnya 3 atau 4 tahun. Ketika saya berkunjung ke teman saya itu, saya melihat ada seorang anak kecil umurnya antara 3 atau 4 tahun. Dia ketika itu menggunakan alat bantu pendengaran. Jadi anak kecil ini menggunakan alat bantu pendengaran yang dia gunakan untuk membantunya agar bisa mendengar orang lain ketika berbicara. Cerita bapaknya, awalnya dia tidak tahu kalau anaknya ternyata tidak mampu mendengar suara-suara sekitar. Ketahuan kenapa? Karena lama-lama sejak kelahirannya ternyata dia tidak bisa bicara. Jadi orang kalau tidak bisa mendengar suara orang lain, dia tidak bisa bicara. Kenapa? Tidak bisa meniru. Ya kan? Anak-anak kita misalnya ketika dia awal mulanya bisa berbicara, itu karena dia mendengar suara bapaknya, misalnya kemudian ya tidak, atau mendengar suara temannya, kemudian meniru. Sedangkan dia ternyata sudah lama, yang kalau anak-anak lain mungkin sudah bisa bicara, ternyata dia tidak bisa bicara. Akhirnya ketahuan ternyata ada masalah di pendengarannya. Akhirnya kemudian
dibelikanlah alat itu, alat bantu pendengaran agar dia bisa mendengar suara-suara sekitar. Tapi ternyata kata bapaknya alat yang dipakai itu pun tidak mampu untuk benar-benar membuatnya mendengar suara sekitarnya. Karena ternyata setelah pakai alat itu dia hanya bisa bersuara yang tidak jelas, ngomong apa tidak jelas. Tadinya nggak ngomong sama sekali, setelah pakai alat ternyata dia bisa ngomong, tapi cuma suara tidak jelas. Berarti kemungkinan besar dia juga mendengar suara-suara sekitarnya dengan tidak jelas. Akhirnya itulah yang dia tiru. Dan walaupun seperti itu alatnya katanya harganya berapa? 16 juta. Alat yang nggak sempurna, yang nggak bisa membantunya untuk mendengar, harganya 16 juta. Murah mungkin ya, 16 juta. Akan tetapi bapaknya cerita lagi, saya ditawari alat lain yang lebih sempurna, yang katanya betul-betul bisa membantunya mendengar. Berapa harganya? Katanya 300 juta hanya untuk membantu telinga kita agar kita bisa mendengar sempurna. Padahal kita dari lahir sampai sekarang nggak pernah bayar mendengar sempurna. Itu hanya untuk membantu, bukan menciptakan telinga. Hanya untuk membantu anak itu untuk mendengar butuh 300 juta dan ternyata bapaknya tidak mampu. Akhirnya tidak diberikan. Ini salah satu bukti nyata bahwasanya karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Hanya saja kadang kita tidak menyadarinya karena nikmat itu sudah ada sejak lama, nikmat itu sudah ada terus-menerus sehingga seolah-olah seperti suatu hal yang biasa. Padahal sesungguhnya nikmat-nikmat Allah kepada kita semua nikmat yang sangat luar biasa, banyak dan tidak akan mungkin kita hitung. Maka pantaslah kalau karena kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berhak untuk dipuji dengan pujian yang sempurna, diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi ketika saya menyebutkan sebab kedua tentang kenapa Allah berhak untuk dipuji dengan sempurna, dengan pengagungan kecintaan adalah karena Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan juga sifat-sifat yang maha sempurna. Dan kita semua sangat butuh untuk mempelajari dan memahami tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya, agar kita semua semakin mengenal siapa Allah itu, bagaimana kesempurnaannya, bagaimana sifat-sifatnya, sehingga kita bisa benar-benar mengagungkannya. Dan barang siapa yang betul-betul bisa memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, niscaya dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa sampai ke derajat yang paling tinggi di dalam agama Islam. Saya ulangi, orang yang benar-benar memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, insya Allah dia akan bisa mencapai derajat yang paling tinggi di dalam Islam. Rasulullah SAW pernah dalam hadis yang panjang yang sama-sama pernah kita dengar, diceritakan dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis kedua yang terdapat di dalam Arba'in Nawawi. Umar bin Khattab menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah dan para sahabat yang duduk, datanglah seorang laki-laki yaitu malaikat Jibril dengan pakaian yang putih sekali dan dalam keadaan rambut yang sangat indah sekali. Kemudian malaikat Jibril datang mendekati Nabi dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan tentang rukun Islam yang 5, yaitu an-tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah menjawab, Islam itu yaitu rukun Islam yang 5. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Kemudian bertanya lagi, "Fa'akhbirni 'anil iman." Ini tingkatan yang kedua. Rasulullah kemudian menjawab, iman adalah yang rukun 5 itu, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini tingkatan kedua. Tingkatan yang pertama Islam, dan tingkatan yang kedua iman, dan yang ketiga setelah itu malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni 'anil ihsan. Ini dia tingkatan yang paling tinggi dalam Islam, yaitu tingkatan ihsan. Rasulullah mengatakan al-ihsan
an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka beribadahlah kepada Allah dalam keadaan kamu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan anta budallaha ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah. Karena memang kita semua di dunia ini tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kalian semua tidak akan bisa melihat pencipta kalian itu Allah Subhanahu wa taala sampai kalian mati terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang ingin lihat Allah ya silakan mati. Kalau sekarang belum bisa. Bahkan ketika Nabi Musa disebutkan dalam surat Al-A'raf, diceritakan ketika Nabi Musa walamma ja'a liqatina wa kallamahu rabbuhu qala, ketika Nabi Musa datang ke bukit Tursina sesuai dengan perjanjian yang Allah buat untuk Nabi Musa, maka Nabi Musa mendatangi bukit Tursina, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa kemudian mengatakan, arini anzur ilaik, ya Allah, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa melihat. Itu permintaan Nabi Musa ketika itu. Nabi Musa meminta agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya agar bisa dilihat oleh Nabi Musa. Allah mengatakan, lan taroni, engkau tidak akan pernah bisa melihatku di dunia ini. Walakin unzur ilal jabal, tapi lihatlah gunung itu. Kata Allah, lihatlah wahai Musa gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau seandainya gunung itu ketika nanti aku tampakkan sedikit saja bisa tetap tidak hancur, maka kamu akan bisa melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Maka ketika Allah menampakkan sedikit saja kepada gunung itu, hancur berantakan. Gunung pun tidak sanggup untuk melihat Allah. Ketika Allah menampakkan sedikit saja, gunung langsung hancur berseperti Musa pingsan. Nah, Musa alaihissalam pingsan ketika melihat kejadian ini. Ini contoh bagaimana Nabi Musa pun tidak sanggup, tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Bagaimana kata Rasulullah SAW, kita semua tidak akan bisa melihat Allah SWT di dunia ini sampai mati terlebih dahulu. Ataupun di akhirat nanti para penghuni surga akan diberi nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman ketika masuk surga nanti akan ada nikmat yang paling luar biasa, yaitu nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ihsan, yaitu tingkatan iman yang tingkatan dalam Islam yang paling tinggi adalah ihsan, yaitu anta budallaha ka'annaka tarah, yaitu menyembah Allah sebagaimana seolah-olah engkau melihatnya. Kok bisa begitu? Tadi saya sampaikan orang yang benar-benar mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya, insya Allah dia akan sampai ke derajat ini. Insya Allah dia akan bisa ihsan, bisa menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Kenapa? Karena orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan saya katakan saya belum tentu lebih baik dari yang mendengar sekarang. Saya tidak lebih baik dari para pendengar sekalian, akan tapi sama-sama di sini kita belajar bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sampai kepada derajat ihsan. Amin. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifatnya, mengenal keagungannya, mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya, niscaya dia akan betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dia akan betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dia akan betul-betul mendahulukan Allah daripada semua selainnya. Karena dialah yang paling dia cintai, dialah yang paling diagungkan, dialah yang paling ditakuti. Sehingga dia beribadah bukan lagi terpaksa. Dia beribadah bukan lagi karena
merasa sebagai beban dan sebagainya, akan tapi dia betul-betul merasa butuh untuk beribadah karena mencintai yang diibadahi. Dia betul-betul ingin ibadah karena mencintai yang diibadahi, karena mengagungkan, karena takut kepadanya, karena betul-betul mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun dia tidak melihatnya, tapi seakan-akan ketika beribadah dia itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak melihatnya. Dan kalaupun belum bisa seperti itu, tapi paling tidak orang yang betul-betul memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul memahami sifat-sifatnya, paling tidak dia akan merasa diawasi. Dia akan selalu merasa diawasi karena menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat misalnya, Maha mendengar, Maha mengetahui, sehingga kalau dia tersembunyi dimanapun pasti Allah akan melihatnya dan mengetahui. Sehingga untuk berbuat dosa misalnya dia akan malu dilihat oleh orang yang dicintainya, malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika dia beribadah, dia malu kalau ibadahnya asal-asalan. Dia malu kalau ibadahnya yang penting gugur kewajibannya. Tentu dia akan berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya agar ketika dilihat oleh Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia betul-betul beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang betul-betul memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami nama-nama dan sifatnya, insya Allah akan bisa sampai ke derajat ihsan, yaitu bisa menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya, atau kalau tidak seperti itu minimalnya menyembah Allah dalam keadaan merasa betul-betul senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia akan menjadikan semua aktivitasnya tidak lagi sekedar aktivitas biasa. Dia akan berusaha untuk mempersembahkan semua perbuatannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perbuatan itu sebenarnya mubah, tapi dia ingat Allah, sehingga dia berusaha untuk menjadikan perbuatan yang mubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bekerja misalnya, dia tidak lagi hanya ingat uangnya. Ketika dia berdagang tidak hanya ingat uangnya. Ketika dia makan tidak hanya ingat makanannya, akan tapi dia ingat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan bekerja dengan niat-niat yang bagus, misalnya untuk mencari ridha Allah, untuk mengafkahi istrinya karena itu kewajiban seorang muslim, untuk bisa sedekah ini dan itu, sehingga semuanya, semua perbuatannya yang aslinya mubah bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua menunjukkan betapa pentingnya atau betapa urgennya memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mencoba untuk memahami kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan atau hal-hal yang perlu kita pahami bersama agar kita bisa memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan benar. Kita perlu memahami ketentuan-ketentuan agar kita bisa memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan benar. Ya, ketentuan-ketentuan atau hal-hal yang perlu kita ketahui agar kita bisa memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan benar, itu paling tidak kita katakan ada 3 kelompok. Ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok atau ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami agar benar dalam memahami nama-nama Allah. Itu ketentuan atau kelompok pertama. Saya ulangi, kelompok pertama adalah ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami agar kita benar dalam memahami nama-nama Allah. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua adalah ketentuan-ketentuan atau hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita pahami agar kita benar di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, yaitu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kelompok pertama berbicara tentang nama-nama Allah,
ketentuan kelompok yang kedua berbicara tentang sifat-sifat Allah. Adapun kelompok yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan yang membahas tentang bagaimana kita bersikap ketika mendapatkan teks-teks dalil dari Al-Quran maupun hadis yang berisi tentang sifat-sifat ataupun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami tentang nama-nama dan sifat Allah bisa kita katakan ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami yang itu berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua adalah ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami, yang perlu kita pahami bersama, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelompok yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang perlu kita pahami, yang ini terkait dengan bagaimanakah sikap kita ketika mendapati atau membaca atau mendengar dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita akan mulai masuk pembahasan tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketentuan-ketentuan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa hal. Yang pertama, ketentuan pertama terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bahwasanya semua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu husna, maha indah. Saya ulangi, ketentuan pertama tentang nama-nama Allah adalah bahwasanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha indah atau dikatakan husna. Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah lah semua nama-nama yang maha indah. Apa maksud dari husna? Ketika kita mendengar bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya husna atau maha indah, maksudnya apa? Kenapa dikatakan bahwasanya nama-nama Allah itu husna atau maha indah? Nama-nama Allah dikatakan husna karena nama-nama Allah tersebut mengandung atau di dalamnya terkandung sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikitpun ditinjau dari segala sisi. Saya ulangi, nama Allah dikatakan husna. Nama Allah dikatakan husna karena di dalam nama-nama Allah tersebut terkandung sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikitpun juga ditinjau dari segala sisi manapun. Sifat-sifat Allah tidak ada kekurangan sedikitpun. Dan di samping sifat-sifat yang ada dalam nama-nama Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan sedikitpun, nama tersebut betul-betul sesuai dengan kenyataan yang mempunyai nama. Ketika Allah mempunyai nama Al-Alim, Maha Mengetahui, maka betul-betul Allah Maha Mengetahui. Berbeda dengan kita. Terkadang ada seseorang namanya Sobir, artinya penyabar. Ternyata orangnya itu marah. Bisa kan? Ada orang namanya Bagus, ternyata orangnya jelek. Ada orang namanya Jelita, ternyata orangnya kurang cantik. Itu terjadi pada manusia, pada kita. Akan tetapi kalau Allah SWT, maka nama itu betul-betul menunjukkan yang mempunyai nama. Kalau Allah memiliki nama Al-Alim, Maha Mengetahui, maka betul-betul Allah memang mempunyai sifat Maha Mengetahui, bukan hanya sekedar nama yang tidak cocok dengan yang punya nama. Akan tetapi nama Allah betul-betul menunjukkan tentang Allah SWT yang memiliki nama tersebut. Tadi saya katakan bahwasanya nama Allah dikatakan husna karena dalamnya terkandung sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikitpun ditinjau dari manapun juga.
Contohnya apa? Sebagai contoh adalah Allah memiliki nama As-Sami'. Allah memiliki nama As-Sami'. Ini seringkali disebutkan dalam Al-Quran. Wa huwas sami'ul alim misalnya. Dialah yang memiliki nama As-Sami' dan Al-Alim. Contohnya adalah As-Sami'. Allah memiliki nama As-Sami' yang di dalamnya terkandung sifat Maha mendengar. Terkandung di dalamnya sifat Maha mendengar. Ketika dikatakan Allah memiliki sifat Maha mendengar, maka betul-betul sifat pendengaran Allah ini sangat-sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah tidak pernah tuli dan juga tidak pernah akan tuli. Selamanya Allah memiliki sifat Maha mendengar. Dan kalau ditinjau dari kemampuan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangat luar biasa. Kalau kita umpamakan misalnya ada seseorang di dasar laut pakai kapal selam berbisik-bisik di dasar laut, lautnya dalam, di atas laut ada awan mendung bertumpuk-tumpuk, lagi hujan sekalian, bisik-bisik terus lagi hujannya. Allah tetap mendengar, padahal Allah di atas langit yang ketujuh. Tapi walaupun orang itu berbisik-bisik di dasar lautan, di kapal selam di dasar laut, di bawah mendung yang lebat, di bawah hujan yang deras, tetap Allah mendengar suara orang tersebut walaupun sangat lirih. Ini bentuk kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata adalah kisah Nabi Yunus. Contoh nyata yang menunjukkan sifat Maha mendengar Allah Subhanahu wa taala adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau, semoga Allah mengampuninya, beliau pernah marah kepada kaumnya ketika diajak berdakwah, diajak untuk masuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi enggan. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Kemudian ketika naik kapal ternyata penuh. Kapalnya penuh dengan orang, sehingga kalau tidak dikurangi muatannya, tidak dikurangi jumlah orangnya, kapal akan tenggelam. Akhirnya dilakukan ujian untuk mengurangi jumlah orang yang ada di kapal. Diundi berkali-kali, ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus yang dijatuhkan ke air, kemudian dimakan oleh ikan. Ini sudah sering kita dengar. Nabi Yunus akhirnya dimakan oleh ikan, entah ikan paus atau apa, kemudian dibawa ikan ke lautan. Ketika itu Allah kisahkan dalam surat Al-Anbiya, wa tannuna idzaha mughadiban fadanna an lam naqdir alaihi fanada fi dhulumat. Ingatlah dan Nun, yaitu Nabi Yunus, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, kemudian Allah takdirkan dimakan oleh ikan. Ketika itu Nabi Yunus berdoa pada Allah di dalam kegelapan, itu di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus di lautan dimakan oleh ikan, berbisik-bisik memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, tapi walaupun demikian Allah mendengarnya. Allah menyebutkan dalam surat Shaf, falaula an takuna minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus itu bukan orang yang bertasbih, yang banyak bertasbih, niscaya dia akan di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena beliau bertasbih, banyak bertasbih, dan walaupun tasbihnya itu di dasar lautan, cuma di dalam ikan, ternyata Allah mendengar suara beliau, dan Allah kemudian menyelamatkan beliau. Akhirnya beliau dikeluarkan dari ikan. Ini contoh nyata yang menunjukkan bagaimana kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mendengar suara beliau walaupun beliau di dasar lautan atau di dalam lautan, di dalam perut ikan. Contoh lain yang menunjukkan kesempurnaan pendengaran Allah adalah kisah tentang, atau yang disebutkan oleh Allah dalam surat Mujadalah ayat pertama, yaitu kisahnya seorang sahabat yang mengatakan kepada istrinya bahwasanya dia itu seperti punggung ibunya, atau dengan istilah lain melihat. Itu tidak boleh. Maka istrinya kemudian mengadukan kepada Rasulullah SAW, berbicara tentang hal itu. Tidak jelas, sampai Aisyah yang ada di kamar sebelah tidak mendengar jelas suara perempuan itu ketika dibincang dengan Nabi. Apa isinya kurang jelas. Tapi Allah dari atas langit yang ketujuh, Allah menurunkan ayat, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki wa tashtaki ma yasma'u tahawurahuma.
Disebutkan itu Allah mendengar bincang-bincang Nabi dengan perempuan itu. Padahal Allah di atas langit yang ketujuh. Sementara Aisyah yang ada di samping kamar tidak jelas apa suaranya, ngomong apa, tidak jelas. Akan tapi Allah yang ada di atas langit ketujuh, Allah Maha mendengar, mengetahui pembicaraan Nabi dengan orang tersebut. Ini contoh kedua yang menunjukkan betapa sempurnanya pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayy. Al-Hayy disebutkan dalam surat atau ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disebutkan bahwasanya Allah memiliki nama Al-Hayy yang maha hidup. Dan ketika Allah mempunyai nama Al-Hayy yang berarti maha hidup, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai sifat hidup yang sangat-sangat sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri dengan mati. Allah selamanya hidup, tidak pernah didahului dengan ketiadaan dan tidak pernah akan meninggal. Berbeda dengan manusia, kita semua walaupun sekarang hidup akan tetapi dunia kita tidak ada, ya kan? Dan nantinya pun kita akan mati. Ini perbedaan yang nyata antara kehidupan Allah dengan kehidupan kita. Kemudian kalau kita sekedar mengangkat batu 10 kilo aja ini sudah lelah, ya dah. Bahkan mungkin nggak kuat ngangkat batu 10 kilo. Apalagi ngangkat lama jauh, itu sudah capeknya bukan main. Dan ini lebih dirasakan oleh ibu-ibu yang sedang hamil misalnya. Bagaimana mengangkat bayi 3 kilo selama berbulan-bulan? Kalau bapak-bapak mungkin nggak merasakan, ya kan? Tapi ibu tahu bagaimana beratnya mengangkat atau membawa seorang bayi berbulan-bulan di perutnya. Itu saja sudah kita melihat bagaimana seorang ibu itu sangat capek membawa seorang bayi dalam perutnya. Akan tapi Allah SWT, sebagaimana tadi saya sebutkan, Allah itu kehidupannya sempurna. Allah tidak butuh tidur, tidak ngantuk, Allah tidak pernah capek. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, hanya 6 masa Allah juga tidak capek sama sekali. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula contoh lainnya adalah nama Al-Alim yang tadi sudah saya sebutkan. Allah memiliki nama Al-Alim dan dalam nama ini terkandung sifat Allah yaitu sifat ilmu, yang mana ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Sehingga bagaimana kesempurnaannya? Kalau ilmu manusia, maka semua manusia itu dulunya tidak tahu, kemudian baru tahu. Karena Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah itu telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Setelah itu kemudian Allah berilmu, kita belajar pelan-pelan dan Allah mudahkan Allah berilmu. Setelah itu pun, setelah pintar pun, artinya pikun, ya kan? Pikun, nggak tahu apa-apa lagi. Kalau tidak pikun, lupa. Baru tadi mendengar, sekarang tanya lagi apa tadi, itu sudah lupa, ya kan? Tapi Allah SWT ilmunya selalu ada, sempurna. Dulunya tidak pernah kita tahu. Dan juga Allah SWT tidak pernah lupa, tidak pernah salah, dan tidak pernah akan hilang ilmu. Semua. Mohon maaf, saya minum sebentar. Dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ilmunya sangat sempurna, maka Allah dulunya tidak pernah tidak tahu, dan juga ilmunya selalu ada, tidak akan diikuti dengan sifat lupa ataupun salah, dan juga ilmunya tidak pernah akan hilang. Hal itu berbeda dengan kita semua yang sudah tadi saya sebutkan, bahwa dulu kita tidak tahu, kemudian akan diikuti dengan lupa, dan bahkan bisa jadi sebagian kita akan menjadi pikun. Itu contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Sehingga nama-nama Allah karena mengandung sifat-sifat yang sempurna, maka dikatakan husna, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi ketentuan pertama terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan yang kedua atau hal yang kedua yang perlu kita pahami tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita ketahui jumlahnya berapa. Ya, saya ulangi, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak kita ketahui jumlahnya itu berapa, tidak diketahui. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah"? Bukankah Rasulullah pernah mengatakan sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, niscaya dia akan masuk surga. Bukankah hadis ini mengatakan Allah punya 99 nama? Kok tadi dikatakan namanya tidak kita ketahui batasannya? Maksudnya bagaimana? Yang demikian itu karena ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala namanya tidak kita ketahui jumlahnya. Dan sebelumnya perlu saya ingatkan bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya tidak akan mungkin ada pertentangan. Tidak mungkin ada pertentangan antara ayat Allah dengan ayat Al-Quran dengan ayat lainnya dari Al-Quran, karena Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Kemudian begitu pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, akan tetapi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis-hadisnya itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Al-Quran berasal dari Allah dan memang firman Allah. Adapun hadis, maka walaupun itu keluar dari Rasulullah SAW, tapi berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berbicara berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sama-sama wahyu, tidak akan mungkin ada pertentangan antara sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya tidak mungkin ada pertentangan, karena sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara Al-Quran dengan hadis, selama hadisnya sah, selama betul-betul terbukti hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga tidak akan ada pertentangan antara Al-Quran dengan hadis. Begitu pula antara hadis Nabi yang satu dengan hadis Nabi yang lainnya, selama keduanya sama-sama sah, sama-sama terbukti berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak akan terjadi pertentangan. Kalau kita dapati ada pertentangan, maka ketahuilah itu yang terjadi yang sebenarnya tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan Al-Quran lainnya, antara ayat dengan ayat yang lainnya, atau antara ayat dengan hadis atau hadis dengan hadis. Sebenarnya tidak ada pertentangan, akan tetapi seolah-olah ada pertentangan di mata kita karena kemampuan kita yang belum bisa memahami bagaimana makna sebenarnya antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis atau antara hadis dengan hadis. Saya ulangi, kalau terjadi ada dua hadis misalnya, atau dua ayat atau ayat dengan hadis seolah-olah bertentangan, maka ketahuilah sebenarnya tidak ada pertentangan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau hadis dengan hadis, selama sama-sama sah. Akan tetapi yang terjadi adalah itu pertentangan itu adanya di pikiran kita karena kebodohan kita, karena kurang ilmu, sehingga kita belum bisa memahami makna yang benar dari masing-masing ayat atau masing-masing hadis, sehingga seolah-olah bertentangan. Contohnya adalah hadis ini yang kita bicarakan yang berkaitan dengan jumlah nama-nama Allah.
Dalam hadis tadi kita sebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya Allah punya 99 nama, barang siapa yang menghafalnya niscaya dia masuk surga. Seolah-olah hadis ini menyebutkan bahwasanya jumlah nama Allah 99. Seolah-olah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan pernah berdoa. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. As'alukallahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istaghfarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Beliau pernah berdoa dengan doa yang seperti ini, artinya wahai Allah, aku berdoa kepadamu bikulli ismin huwa lak, dengan bertawasul menggunakan semua namamu yang menjadi milikmu. Kemudian Rasulullah mengatakan sammaita bihi nafsak, yang engkau jadikan nama-nama itu namamu, au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitab. Jadi ada nama-nama Allah yang diturunkan dalam kitab-kitabnya, termasuk dalam Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Jadi ada yang Allah ajarkan kepada makhluk-makhluknya, sehingga ada yang terdapat dalam kitab-kitab Allah, ada yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian Rasulullah mengatakan awis ta'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang kau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Saya ulangi, beliau berdoa dengan redaksi yang artinya seperti ini. Wahai Allah, aku memohon kepadamu dengan bertawasul menggunakan semua namamu yang engkau jadikan nama bagi dirimu sendiri, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu atau salah seorang hambamu, atau ini yang jadi pembahasan kita, atau yang engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu. Kalau ada nama-nama yang Allah simpan di ilmu ghaibnya, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kan? Ada nama-nama yang Allah simpan sendiri di ilmu ghaib di sisinya, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ada nama-nama yang tidak ada seorang pun yang tahu, dan jumlahnya berapa? Gak tahu kan? Karena ada yang disimpan dalam sendiri, ada yang tidak diajarkan kepada kita. Ada nama-nama yang Allah simpan sendiri, tidak diberitahukan kepada hamba-hambanya. Berarti ada nama-nama yang kita tidak tahu apa itu, berapa jumlahnya. Sehingga dari hadis ini disebutkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala jumlahnya tidak kita ketahui jumlahnya berapa. Jadi pastinya sebenarnya berapa, wallahu a'lam. Kita tidak tahu nama-nama Allah itu jumlahnya berapa. Lalu bagaimana dengan hadis tadi yang mengatakan Allah punya 99 nama yang barang siapa menghafalnya niscaya masuk surga? Maksudnya adalah seperti perkataan orang seperti ini. Saya punya duit 2 juta yang akan saya infakkan untuk bangun masjid. Kalau ada orang bilang seperti ini, saya punya duit 2 juta yang ingin saya infakkan ke masjid. Apakah berarti dia nggak punya duit lain? Saya punya duit yang akan saya infakkan. Saya punya uang 2 juta yang ingin saya infakkan. Tidak menunjukkan bahwasanya dia tidak punya uang yang lainnya. Sejadi dia punya uang miliaran di bank, tapi dia punya 2 juta yang ingin dia infakkan. Itu maksudnya. Sama, ini juga seperti itu. Walaupun Allah punya banyak nama yang tidak kita ketahui jumlahnya, tapi Allah memberikan karunia kepada kita, yaitu Allah menyediakan 99 nama yang barang siapa menghafalnya niscaya masuk surga. Jadi nggak harus menghafal banyak sekali, cukup 99 nama yang barang siapa menghafalnya niscaya masuk surga. Jadi jumlah yang disebutkan dalam hadis ini yaitu 99 bukan untuk menunjukkan pembatasan jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Akan tapi sekedar Allah itu memberitahukan pada kita bahwasanya Allah menyediakan 99 nama agar kita hafalkan, yang siapa menghafalnya niscaya masuk surga. Itu maksud hadis tersebut. Dari sini kita pahami bahwasanya tidak ada pertentangan antara hadis tadi dengan hadis ini, sehingga tidak masalah dan tidak ada hal yang pun aneh ketika para ulama mengatakan bahwasanya nama-nama Allah tidak kita ketahui jumlahnya berapa. Kemudian yang perlu dipahami adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya niscaya masuk surga. Ini tentunya maksudnya bukan sekedar hafal di luar kepala selesai, bukan itu. Kalau sekedar hafal di luar kepala selesai, walaupun gak gampang, tapi ya gampang, mungkin gampang sih, tapi ya gak gampang juga, karena 9 bulanan. Akan tapi tidak cukup menghafal, karena kalau orang hafal tapi tidak mengamalkan kandungannya, bisa kita katakan dia bohong. Ya enggak? Contohnya, ada orang bilang saya tidak suka apel. Ngomong itu berkali-kali saya tidak suka apel, saya tidak suka apel. Dia ketemu orang saya tidak suka apel, tapi tiap hari makan apel, beli apel. Bohong enggak? Enggak ada gunanya kan? Dia ngomong tiap hari saya enggak suka apel, tapi tiap hari beli apel, makan apel. Dia podo wae. Kan dia bahasa Jawanya podo wae. Sama saja. Ada orang bilang Allah itu al-alim, al-alim, al-alim 1000 kali, tapi dia tiap hari maksiatnya enggak berhenti. Dapat gunanya dia meyakini Allah Maha Mengetahui, ya kan? Jadi tidak cukup sekedar menghafal nama-nama tersebut, tapi tentunya maksudnya adalah dihafal, kemudian efeknya adalah dipahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar hafal kemudian amalannya enggak karuan, bukan seperti itu. Jadi maksudnya bahwa alam adalah barang siapa menghafal 99 nama ini dan tentunya memahaminya kemudian mengamalkannya, insya Allah dia pasti masuk surga dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketentuan yang kedua terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, ketentuan yang pertama tentang nama Allah adalah bahwasanya nama Allah itu semuanya husna, semuanya indah, karena mengandung sifat-sifat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikitpun ditinjau dari segala sisi. Ketentuan yang kedua, bahwasanya nama-nama Allah itu tidak kita ketahui jumlahnya secara pasti, maksudnya jumlahnya berapa tidak diketahui. Adapun penyebutan dalam hadis yang menyebutkan bahwasanya nama Allah 99, barang siapa menghafalnya masuk surga, itu bukan pembatasan, tapi maksudnya adalah Allah memberikan karunia kepada kita dengan menyediakan 99 nama yang barang siapa menghafalnya dan mengamalkannya insya Allah masuk surga. Kemudian ketentuan yang ketiga tentang nama-nama Allah. Ketentuan yang ketiga tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwasanya nama-nama Allah itu tidak bisa ditetapkan hanya dengan akal kita saja. Nama-nama Allah tidak bisa ditetapkan hanya sekedar berdasarkan akal kita. Maksudnya apa? Tapi harus berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bisa dan tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan akal kita semata. Akan tetapi harus berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sah, nama-nama yang kita dapatkan di sana, maka kita imani bahwasanya itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis yang sah, maka kita tidak boleh menetapkannya. Kita tidak bisa menetapkannya hanya berdasarkan akal kita semata.
Dan juga nama-nama yang kita dapat dalam Al-Quran dan hadis yang sah, maka juga tidak boleh kita tolak. Selama nama-nama itu kita dapat dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sah, maka kita wajib mengimaninya dan tidak boleh menolaknya. Juga tidak boleh kita menambah-nambah nama Allah hanya berdasarkan akal kita saja. Kenapa begitu? Kalau orang menetapkan nama Allah hanya berdasarkan akalnya saja, apalagi berani mengingkari atau tidak mengakui nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran atau hadis, maka ini perbuatan yang lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perbuatan yang tidak sopan, perbuatan yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gambaran untuk mempermudah pemahaman kita, kalau seandainya ada orang atau kita bicara dengan orang yang baru datang, kita panggil seenaknya, belum tahu namanya, belum ditanya, kok bilang Pak Subadi, sini dong, marah nggak? Atau paling tidak ya mangkel gitu ya, paling tidak apa namanya, ya ada rasa nggak suka lah. Kok belum tahu namanya, kok dipanggil dengan nama seenaknya? Hanya berdasarkan pikirannya sendiri, wah kayaknya namanya Pak Subadi, ini bisa pakai Pak Subadi saja, padahal belum kenal. Tentunya ini perbuatan yang lancar, ya dan ada orang belum kita kenal namanya, bertanya langsung dipanggil namanya seenak, padahal nggak tahu namanya siapa. Ini hanya tentu ini perbuatan yang sangat tidak sopan, apalagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mengatakan namanya begitu, Rasulullah juga tidak mengatakan, kok kita seandainya mengatakan Allah namanya ini, Allah namanya itu. Tentu itu perbuatan yang tidak sopan. Begitu pula misalnya ada orang namanya siapa ya? Pak Ahmad. Kalau kita mengatakan Pak namanya siapa? Ahmad. Pak bukan Pak. Anda itu nggak cocok namanya Ahmad. Namanya selamat aja Pak ya. Kira-kira sopan dah. Namanya dia memang Ahmad, dikasih tahu kok ngeyel, malah diganti. Nah, namanya kan kurang ajar ya. Allah sudah mengatakan misalnya namanya Al-Alim, kok kita hindari, wah nggak mungkin Allah namanya Al-Alim, nggak benar, kayaknya salah. Kurang ajar kan? Allah sendiri sudah mengatakan namanya siapa, kok kita tidak menerimanya. Tentu ini perbuatan yang lancang. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa kita tetapkan berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang terbukti sah dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita tetapkan hanya berdasarkan akal kita semata. Itu ketentuan yang ketiga. Terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang keempat ini ketentuan terakhir tentang nama-nama Allah. Ketentuan tentang nama-nama Allah yang terakhir adalah bahwasanya nama Allah itu kalau mengandung sifat yang dia tidak membutuhkan objek, taufik ya, kalau misalnya begitu, kalau hidup itu kan tidak butuh menghidupi apa, namanya hidup, orang itu hidup selesai kan, beda dengan orang itu merahmati, maka butuh siapa yang dirahmati, ya kan? Saya ulangi, kalau ada orang mengatakan orang itu hidup, maka selesai. Ketika kita mengatakan hidup, tidak butuh objek, tidak butuh orang yang menjadi objek dari kata hidup. Beda dengan merahmati, maka sifat rahmat itu butuh objek, butuh siapa yang dirahmati. Ini saya ulangi, enggak kira-kira saya. Nah, sifat-sifat Allah yang tidak membutuhkan objek, contohnya hidup, sifat hidup, misalnya Maha Agung, itu kan sifat yang tidak butuh objek. Yang seperti ini, maka kita harus mengimani dua hal. Yang pertama, bahwasanya ketika kita mendapatkan Al-Hayyu, kita imani bahwasanya memang Allah punya nama Al-Hayyu, itu yang pertama. Yang kedua, harus kita imani bahwasanya Allah memiliki sifat hidup yang sempurna. Cukup dua. Saya ulangi, kalau
sifat yang terkandung di dalam nama Allah itu sifat yang tidak butuh objek, maka agar iman kita kepada nama Allah itu benar harus mencakup dua hal. Yang pertama, kita iman bahwasanya Allah, nama itu adalah nama Allah. Yang kedua, kita imani bahwasanya Allah memang memiliki sifat al-hayy, yaitu sifat maha hidup yang sempurna. Ketika Allah memiliki nama al-azim dalam ayat kursi tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat di akhir ayat disebutkan bahwa al-aliyyul azim, Allah maha agung. Maka iman yang benar kepada nama Allah al-azim, yaitu pertama kita mengimani bahwasanya al-azim memang nama Allah, tidak boleh kita ingkar. Yang kedua adalah kita mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat maha agung, memiliki keagungan yang sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu contoh untuk sifat-sifat yang tidak butuh objek. Maka untuk kita imani dua hal. Yang pertama, iman bahwasanya nama itu adalah nama Allah. Yang kedua, bahwasanya Allah memiliki sifat tersebut dengan sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Bedanya kalau nama Allah itu mengandung sifat yang butuh objek. Kalau sifat nama Allah itu mengandung sifat yang butuh objek, contohnya apa? Tadi Al-Alim, Allah mempunyai nama Al-Alim, berarti mengandung sifat maha mengetahui, ya kan? Yaitu mempunyai pengetahuan yang sempurna. Maka berarti butuh objek, mengetahui apa? Kan itu. Maka kita harus yakini juga bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya. Berarti mencakup tiga hal. Kalau sifat Allah itu sifat yang objek, maka keimanan yang benar terhadap nama Allah harus mencakup tiga. Yang pertama, meyakini bahwa nama itu adalah nama Allah. Yang kedua, meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat itu, yaitu sifat maha mengetahui. Yang ketiga, meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain akan kita dibagi adalah nama Ar-Rahman yang kita sering dengar dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya terkandung sifat rahmat yang sangat luas. Jadi pertama kita meyakini Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Yang kedua kita meyakini bahwasanya Allah itu rahmatnya sangat luas. Yang ketiga, karena rahmat itu membutuhkan yang dirahmati, maka kita yakini bahwasanya Allah merahmati semua makhluk. Karena rahmat Allah luas, maka kita meyakini bahwasanya Allah merahmati semua makhluknya. Jadi itu cara mengimani nama-nama Allah. Saya ulangi, kalau nama Allah itu mengandung sifat yang tidak butuh objek, maka cukup dua, yaitu mengimani bahwasanya nama tersebut adalah nama Allah. Yang kedua, meyakini sifat tersebut sebagai sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Contohnya Al-Hayyu, kita yakini Al-Hayyu sebagai nama Allah. Kemudian kita yakini bahwasanya Allah memiliki sifat hidup yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Untuk nama Allah yang mengandung sifat yang butuh objek, maka keimanan kepada nama Allah mencakup tiga hal. Yang pertama, meyakini Allah memiliki nama tersebut. Yang kedua, meyakini sifat tersebut sempurna bagi Allah. Dan yang ketiga, meyakini dampak dari nama tersebut atau sifat tersebut. Contohnya tadi saya sampaikan, kalau Allah memiliki nama Al-Alim, maka kita yakini Allah itu betul-betul nama Al-Alim itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat mengetahui, maha mengetahui, atau memiliki sifat ilmu yang sempurna. Dan yang ketiga, kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Yaitu adalah 4 hal yang merupakan kaidah-kaidah yang perlu kita pahami di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang perlu kita pahami agar kita bisa memahami nama-nama Allah dengan benar.
Dan tadi kita sampaikan bahwasanya kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan terkait dengan nama-nama Allah atau sifatnya ada 3 kelompok. Tadi kita sampaikan bahwasanya ketentuan atau hal-hal yang perlu kita pahami di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu tentang nama-nama Allah. Kelompok yang kedua tentang sifat-sifat Allah, dan kelompok yang ketiga tentang bagaimana kita bersikap ketika mendengar atau membaca teks-teks dalil dari Al-Quran maupun hadis yang berisi tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah telah kita selesai bersama membaca dan memahami ketentuan-ketentuan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, yang pertama bahwasanya nama Allah itu semuanya husna, semuanya maha indah. Yang kedua bahwasanya nama-nama Allah itu kita tidak mengetahui jumlahnya itu berapa. Yang ketiga bahwasanya nama-nama Allah itu hanya bisa ditetapkan berdasarkan dalil dan tidak boleh kita tetapkan dengan akal kita. Yang keempat, kalau nama itu mengandung sifat yang tidak bentuk objek, maka kita imani bahwasanya Allah memiliki nama tersebut dan juga memiliki sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Kalau nama itu mengandung sifat yang butuh objek, maka kita yakini Allah memiliki nama tersebut, kemudian meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat yang dikandung oleh nama tersebut dengan sifat yang sempurna. Dan yang ketiga, meyakini efek atau dampak dari sifat Allah tersebut. Sebagaimana tadi Al-Alim, dampaknya adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Biasanya selesai jam berapa, Pak? Jam 9 atau setengah 9? Setengah 9. Baik. Ya, karena biasanya selesai jam setengah 9. Jadi untuk ketentuan yang terkait dengan sifat-sifat Allah dan ketentuan tentang bagaimana memahami dalil-dalil yang terkait dengan nama dan sifat Allah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang lainnya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi insya Allah minggu depan masih kita lanjutkan pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah. Kita akan lanjutkan membahas tentang ketentuan yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana memahami teks-teks dalil yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sifat-sifat. Ya, mungkin kita cukupkan sekian karena waktu sudah mendekati setengah 9 dan tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan pembahasan berikutnya karena akan nanggung sehingga nanti takutnya malah kurang bisa dipahami. Maka kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi maupun jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan Allah ridhoi dan menjadikan kita berhak mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang Ikhwatul Islam, ikhwatul iman, di saat Anda membeli suatu barang